Kita kembali di uraian politik adalah proses pembuatan keputusan. Di sini kita bisa mencari tahu lebih lanjut dan fokus kita pada proses pembuatan keputusan. Dari sini kita paham bahwa penjelasan tersebut bermaksud menunjuk bahwa politik adalah proses kemudian sebelum dibuatnya keputusan. Maka proses yang dimaksudkan ialah alur politik. Mengapa dikatakan demikian? Politik sebagai proses dan proses yang dimaksudkan adalah alur politik. Dari dua kalimat ini, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa politik adalah jalan yang ditempuh untuk bisa masuk pada proses-proses politik. Ketika kita masuk di ranah ini, maka kita akan ikut alurnya dan alurnya bersifat politis. Contoh sederhana begini, saya melihat di suatu wilayah dan kebetulan itu wilayah tersebut adalah tempat kelahiran saya, berstatus desa. Di desa ini, banyak sekali masalah-masalah yang saya lihat, misalnya kemiskinan dan pelayanan publik serta fasilitas publik yang kurang mendukung aktivitas maupun rutinitas warga. Sehingga persoalan ini saya lihat harus segera diatasi. Tapi saya sadar untuk bisa aktif dan memperbaiki segala sesuatu sehubungan masalah-masalah yang saya sampaikan. Maka perlu saya mengambil sikap untuk masuk ke sistem. Setidaknya saya paham untuk mengubah segala sesuatu diperlukan kekuasaan dan kekuasaan itu adalah pintu dari beragam tindakan-tindakan politik untuk membenahi segala sesuatu. Saya paham. Tanpa posisi penting seperti posisi yang berada di atas, maka saya tidak dapat berbuat apa-apa untuk memperbaiki atau membenahi. Dan atau membuat banyak kreativitas yang arahnya dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa di tempat saya. Karena itu, saya memutuskan untuk terjun ke politik praktis dengan cara mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Nah, di sini menjelaskan politik sebagai proses dan proses yang dimaksudkan adalah alur politik. Ini merupakan pengertian yang sederhana tapi memiliki makna yang dalam. Dari pengertian ini, kita juga memahami bahwa kekuasaan adalah alat. Alat yang dimaksudkan bervariasi tergantung sudut pandang seseorang atau dalam hal ini adalah aktor terkait politik. Politik bukan kekuasaan. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan kekuasaan lebih menunjuk pada posisi tertentu yang berperan banyak dalam merumuskan kebijakan seperti yang saya maksudkan sebelumnya. Tapi kita belum membicarakan kekuasaan di sini, sama sekali tidak. Dari uraian sebelumnya, kita dapat memahami politik juga dapat diartikan sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pemahaman politik menunjuk pada kemampuan untuk melihat dan memahami kemudian mengelolanya menjadi suatu produk penting. Produk penting inilah memiliki banyak dimensi. Seringkali disalahartikan sebagai hal yang negatif dan seringkali dilihat sebagai hal positif. Sekali lagi semua ini sangat tergantung dari sudut pandang aktor. Dan aktor yang dimaksudkan adalah aktor politik. Berikut adalah beberapa contoh sederhana dari pemahaman politik. 1. Memahami perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. 2. Memahami hak-hak dan kewajiban warga negara. 3. Memahami proses pembuatan undang-undang. 4. Memahami peran lembaga-lembaga negara. 5. Memahami isu-isu politik yang sedang hangat dibicarakan. Contoh sederhana dari pemahaman politik dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita memilih pemimpin desa atau wali kota, kita harus memahami berbagai aspek terkait pemilihan. Seperti syarat-syarat calon, program kerja, dan visi misi. Kita juga harus memahami hak dan kewajiban kita sebagai pemilih. Contoh lain, ketika kita terlibat dalam diskusi politik, kita harus memahami berbagai argumen yang disampaikan oleh para pihak. Kita juga harus mampu menganalisis argumen tersebut dan memberikan tanggapan yang logis. Pemahaman politik yang baik dapat membantu kita untuk menjadi warga negara yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.
Dengan pemahaman politik yang baik, kita dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan ikut memajukan bangsa. Mengenai contoh kedua di atas, diskusi politik, di sini menempatkan politik sebagai media edukasi. Sehingga hal ini mengarah pada pendidikan politik. Individu di luar panggung politik mempelajari banyak hal dari yang ditampakkan individu lain, di mana mereka berperan sebagai aktor politik. Kita bisa memahami dan membaca setiap hal terkait apa yang disampaikan aktor politik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tapi sepertinya ini kita akan bahas tersendiri dan kita lebih banyak mengupas pengertian atau pemahaman politik. Bagian ini dimaksudkan karena masih pada ranah topik kita. Pengertian atau pemahaman politik. Saya pikir ini sudah cukup membekali pemahaman sederhana kita tentang politik, jadi sebaiknya kita masuk pada pembahasan seputar kebijakan dengan pokok-pokok bahasan. Bagaimana hubungan politik dengan kebijakan sosial? Apakah politik adalah roh dari kebijakan sosial itu sendiri? Dari pokok bahasan pertama, bagaimana hubungan politik dengan kebijakan sosial? Jika kita masih ingat mengenai kebijakan politik, apakah ini berarti bahwa politik itu turunan dari kebijakan? Jawabannya bukan. Politik bukan turunan kebijakan alias politik bukan anak dari kebijakan. Kalau kebijakan politik itu berbeda, artinya kebijakan politik adalah keputusan-keputusan yang bersifat politis atau sejumlah aturan dan atau keputusan yang mengatur politik. Yang ingin disampaikan di sini bahwa dengan adanya kebijakan politik, maka kita bisa memahami perlu diatur politik itu dan memang seharusnya diatur dengan baik. Jika kita tidak mengatur politik, maka sudah pasti kita bisa membayangkan apa yang bisa dihasilkan oleh politik. Politik tidak hanya menghasilkan hal-hal yang bersifat positif tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat negatif. Kemudian hal yang bersifat negatif itu memiliki daya rusak yang luar biasa besarnya. Jadi, politik perlu diatur, maka dirumuskanlah kebijakan politik. Tapi, kebijakan politik berbeda dari kebijakan sosial. Ini yang harus dipahami, potensi-potensi politik yang dapat merusak atau bersifat destruktif dengan dampak yang tidak sedikit. Munculnya persaingan atau kompetisi tidak sehat dan masih banyak lagi, dilihat sebagai hal yang perlu untuk diatur, politik perlu diatur atau perlu adanya peraturan tentang politik. Dan atau singkatnya di sini hakikat substansif dari kebijakan politik. Lebih lanjut, kecenderungan yang kurang baik dari politik dan dunianya, asal mula dibuatnya kebijakan politik. Tapi kebijakan politik bukan semata-mata hanya mengatur politik dan dunianya, tidak hanya itu saja kebijakan politik. Kebijakan politik juga erat kaitannya dengan regulasi atau sejumlah peraturan tertentu yang mengacu dari keputusan politik. Seperti apa bentuknya? Nanti kita bahas setelah kebijakan sosial atau tepatnya ketika kita sudah membahas bagaimana hubungan politik dengan kebijakan sosial. Politik dan kebijakan sosial saling berhubungan erat, bahkan kebijakan sosial dapat mempengaruhi kehidupan politik. Politik berperan dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan sosial. Seperti apa contoh konkret hubungan politik dengan kebijakan sosial? Di suatu wilayah ada partai A dan partai A dinilai dapat mempengaruhi kebijakan sosial. Caranya, Partai A melalui pendekatan-pendekatan politis kemudian mempengaruhi kebijakan sosial dengan memasukkan platformnya. Misalnya, partai politik yang berorientasi pada keadilan sosial mungkin mendukung kebijakan-kebijakan sosial yang bertujuan mengurangi ketimpangan. Masih belum paham? Oh ya, perlu saya tambahkan uraian sebelumnya, selain mendukung kebijakan sosial,
Partai A akan merumuskan atau membangun atau mendesain kebijakan sosial sesuai dengan platformnya. Platform yang dimaksudkan lebih menunjuk pada ideologi Partai A itu atau menyangkut visi dan misi Partai A. Saya akan kembali menjelaskan lagi hubungan antar politik dan kebijakan sosial sehubungan dengan platform, bagaimana partai politik itu mempengaruhi kebijakan sosial dan bentuk kebijakan sosialnya. Jadi singkatnya, Partai A memiliki visi dan misi misalnya berkaitan dengan keadilan sosial, dan salah satu program serta kegiatannya menyangkut keadilan sosial adalah program pendidikan. Sementara kegiatannya ialah membangun pusat-pusat pembelajaran komunitas, membuat buku cetak dan dibagikan gratis kepada peserta didik, mengusulkan untuk pengadaan beasiswa, mengusulkan dana pembangunan pendidikan diperbesar, mengusulkan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan sarjana, magister dan doktor menjadi tenaga didik dengan mempermudah syarat dan ujian masuk menjadi pegawai profesional pada jenjang satuan pendidikan tertentu, serta mendesain pola remunerasi yang merata sehingga tenaga didik dapat merasakan jaminan bekerja itu nyata, dan mengatur kesejahteraan tenaga kependidikan. Bagian-bagian dari program dan kegiatan terkait visi dan misi Partai A kemudian diamanatkan kepada para wakilnya di legislatif. Para wakil mereka, Partai A, di legislatif pun merealisasikan itu pada draft sejumlah peraturan atau keputusan dan atau menyangkut instruksi dan lain-lainnya. Saya pikir ini sudah cukup jelas bagi mahasiswa dalam memahami hubungan politik dengan kebijakan sosial. Bukan hanya sampai di situ saja, contoh lain, contoh ini menggambarkan hubungan politik dan kebijakan sosial. Jadi misalnya saya, contoh yang pertama, dalam kapasitas saya sebagai caleg. Sebagai caleg dari suatu partai yang mengusung saya, maka saya akan melihat visi misinya. Kemudian visi misi dari suatu partai, kemudian itu saya gunakan, saya pakai, dan saya bangun dalam berbagai diskusi politik dengan masyarakat. Yang intinya, para calon konstituen atau konstituen saya itu akan saya berikan gambaran-gambaran program dan kegiatan seperti apa, atau mungkin ketika saya terpilih maka saya akan berperan seperti apa supaya bisa mengakomodir setiap kebutuhan dari para konstituen saya ataupun menyangkut secara umum masyarakat di suatu wilayah. Ini contoh kedua. Contoh pertama, kalau berkaitan dengan caleg, nah hampir saya rasa tidak jauh beda ya, hampir tidak berbeda ketika posisinya saya sebagai misalnya calon bupati atau calon wali kota atau mungkin calon gubernur atau mungkin calon presiden. Maka apa yang menjadi visi misi dari partai yang mengusung saya, baik itu partai koalisi ataupun partai yang mengusung saya akan memperhatikan visi misi dari partai-partai koalisi atau partai yang mengusung saya. Kemudian semua visi misi saya perhatikan. Setelah saya perhatikan, maka saya akan membuat visi dan misi atau menyangkut program kerja kalau seandainya saya terpilih nanti. Jadi seperti itu. Ini gambaran konkret berkaitan dengan hubungan antara politik dan kebijakan sosial. Jadi hubungan politik dengan kebijakan sosial, yang pertama itu singkatnya, politik bisa mempengaruhi kebijakan sosial. Kedua, politik bisa merumuskan atau mengusulkan kebijakan sosial itu sendiri. Politik dan kebijakan sosial adalah dua hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Politik adalah proses pembuatan keputusan kolektif yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, dan media. Kebijakan sosial adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi lain untuk mengatasi masalah sosial,
seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Teori-teori politik dan kebijakan sosial dapat membantu kita memahami bagaimana politik dan kebijakan sosial dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi. Beberapa teori politik yang relevan adalah teori pluralisme, elitisme, Marxisme, feminisme, dan postmodernisme. Beberapa teori kebijakan sosial yang relevan adalah teori rasionalitas terbatas, inkrementalisme, advokasi koalisi, siklus kebijakan, dan analisis wacana. Teori pluralisme menganggap bahwa politik adalah arena persaingan antara berbagai kelompok kepentingan yang memiliki akses dan pengaruh yang seimbang terhadap pembuat keputusan. Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah bertindak sebagai penengah yang netral dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial dapat dibentuk oleh partisipasi dan konsensus dari berbagai pemangku kepentingan. Teori elitisme menganggap bahwa politik adalah arena dominasi oleh sekelompok kecil orang yang memiliki sumber daya dan posisi yang superior terhadap mayoritas masyarakat. Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah bertindak sebagai alat yang melayani kepentingan elit dan mengabaikan kepentingan umum. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial dapat dibentuk oleh kekuasaan dan manipulasi dari elit politik dan ekonomi. Teori Marxisme menganggap bahwa politik adalah arena konflik antara kelas-kelas sosial yang memiliki kepentingan yang bertentangan terkait dengan sistem kapitalis. Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah bertindak sebagai agen yang menjaga status quo dan menekan perlawanan dari kelas bawahan. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial dapat dibentuk oleh ideologi dan hegemoni dari kelas dominan. Teori feminisme menganggap bahwa politik adalah arena diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan oleh sistem patriarki. Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah bertindak sebagai institusi yang mempertahankan ketidaksetaraan gender dan mengabaikan perspektif perempuan. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial dapat dibentuk oleh norma-norma dan praktik-praktik yang bersifat seksis. Teori postmodernisme menganggap bahwa politik adalah arena konstruksi sosial yang tidak memiliki makna atau kebenaran objektif. Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah bertindak sebagai produsen dan konsumen dari berbagai narasi dan simbol yang menciptakan realitas sosial. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial dapat dibentuk oleh bahasa dan budaya yang bersifat ambigu dan kontekstual. Teori rasionalitas terbatas menganggap bahwa pembuat kebijakan sosial memiliki keterbatasan dalam hal informasi, waktu, sumber daya, dan preferensi. Teori ini mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan sosial bertindak sebagai aktor rasional yang mencoba memaksimalkan utilitas mereka dengan memilih alternatif terbaik dari pilihan-pilihan yang tersedia. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial diimplementasikan dengan menggunakan analisis biaya manfaat, logika program, dan evaluasi dampak. Teori inkrementalisme menganggap bahwa pembuat kebijakan sosial memiliki ketidakpastian dalam hal tujuan, nilai-nilai, dan dampak. Teori ini mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan sosial bertindak sebagai aktor pragmatis yang mencoba mencapai konsensus dan kompromi dengan mengubah kebijakan sosial secara bertahap dan moderat. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial diimplementasikan dengan menggunakan proses trial and error, bargaining, dan feedback. Teori advokasi koalisi menganggap bahwa pembuat kebijakan sosial memiliki pandangan dunia yang berbeda dan saling bersaing. Teori ini mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan sosial bertindak sebagai aktor strategis yang mencoba mempengaruhi kebijakan sosial dengan membentuk aliansi dengan aktor-aktor lain yang memiliki pandangan dunia yang sama.
Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial diimplementasikan dengan menggunakan framing, mobilisasi, dan negosiasi. Teori siklus kebijakan menganggap bahwa pembuat kebijakan sosial memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pembuatan kebijakan sosial. Teori ini mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan sosial bertindak sebagai aktor adaptif yang mencoba menyesuaikan kebijakan sosial dengan kondisi dan perubahan yang terjadi di lingkungan. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial diimplementasikan dengan menggunakan agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Teori analisis wacana menganggap bahwa pembuat kebijakan sosial memiliki cara-cara berbicara dan menulis yang mempengaruhi makna dan tindakan. Teori ini mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan sosial bertindak sebagai aktor interpretif yang mencoba memahami dan membentuk kebijakan sosial dengan menggunakan berbagai jenis wacana, seperti naratif, metafora, argumen, dan retorika. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan sosial diimplementasikan dengan menggunakan analisis teks, konteks, dan audiens. Bagaimana posisi politis dapat mempengaruhi perumusan kebijakan sosial di Indonesia. Kebijakan sosial adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan marginal. Perumusan kebijakan sosial tidak terlepas dari proses politik, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kerjasama dan komunikasi politik yang baik dapat menentukan kualitas kebijakan sosial yang dihasilkan. Beberapa model perumusan kebijakan sosial dengan pendekatan politis atau melalui politik. Model pertama adalah model rasional komprehensif, yang menganggap bahwa perumusan kebijakan sosial didasarkan pada analisis objektif dan ilmiah tentang masalah sosial dan alternatif solusinya. Model ini mengutamakan efisiensi dan efektivitas kebijakan sosial, tetapi sering mengabaikan faktor-faktor politik yang dapat menghambat atau memfasilitasi implementasinya. Model kedua adalah model inkremental, yang menganggap bahwa perumusan kebijakan sosial adalah hasil dari negosiasi dan kompromi antara berbagai aktor politik yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Model ini mengakomodasi keragaman dan kompleksitas masalah sosial, tetapi sering menghasilkan kebijakan sosial yang kurang visioner dan inovatif. Model ketiga adalah model advokasi koalisi, yang menganggap bahwa perumusan kebijakan sosial adalah hasil dari persaingan dan kolaborasi antara kelompok-kelompok advokasi yang memiliki gagasan dan agenda yang berbeda. Model ini menekankan partisipasi dan demokratisasi kebijakan sosial, tetapi sering menimbulkan konflik dan polarisasi politik. Politik dan kebijakan sosial saling berhubungan erat, bahkan kebijakan sosial dapat mempengaruhi kehidupan politik.